Lu tau nggak cuy, ribuan tahun sebelum teknologi modern ada satu orang yang saking pinternya, doi dianggap dewa cuy. Padahal tuh doi cuma manusia biasa kayak kita cuy. Otaknya aja yang beda, doi jenius, kita kagak. Nih lu kenalin cuy, namanya Imhotep. Kalau lu dengar kata piramida, pasti yang muncul di otak lu adalah bangunan megah kan? Nah, si Imhotep ini nih otaknya. Doi itu arsitek pertama yang punya ide gila buat numpuk batu-batu raksasa jadi piramida berundak joser. Nah, sebelum ada doi nih, orang Mesir kalau bikin makam cuma pakai batu lumpur yang gampang hancur cuy. Imhotep ngerubah semuanya. Doi itu ngenalin teknik konstruksi batu yang bikin bangunan bisa tahan ribuan tahun. Nah, tanpa doi ini cuy, teknologi arsitektur sekarang nggak jalan ke arah yang kayak kita kenal sekarang nih. Doi itu definisi asli dari multitasking cuy. Doi itu ngejabat jadi menteri, arsitek, sekaligus ilmuwan hebat di abad ke-27 sebelum masehi. Tapi yang lebih gokil cuy, kejeniusan Doi itu nggak berhenti di batu doang. Doi juga orang pertama yang nemuin cara main dunia kedokteran modern. Nah, selama ini kan kita diajarin kalau bapak kedokteran itu si Hippocrates dari Yunani. Tapi faktanya cuy, 2000 tahun sebelum Hippocrates lahir, Imhotep udah nulis papirus medis yang isinya tuh super detail, namanya Edwin Smith Papyrus. Nah, di situ doi ngebahas cara nyembuhin lebih dari 200 penyakit cuy. Dari luka kepala sampai masalah ke tulang belakang cuy. Nggak pakai mantra-mantra sihir gitu cuy. Doi murni pure pakai observasi ilmiah cuy. Nah, doi itu orang pertama yang tahu kalau denyut jantung itu ada hubungannya sama sirkulasi darah. Nah, tapi sungguh sangat disayang cuy, karena sejarah sering condong ke barat, nama Imhotep malah lebih kenal sebagai karakter mumi di film Hollywood daripada sebagai pahlawan sains. Nah, doi itu tokoh yang terlalu berbahaya cuy buat dicatat di sejarah sebagai manusia biasa cuy. Dan orang zaman dulu tuh akhirnya malah nyembah doi sebagai dewa kesembuhan. Nah, gue tuh suka jadi mikir lagi deh. Kenapa sih tokoh-tokoh hebat dari Afrika atau dari Timur Tengah sering banget diganti perannya sama tokoh Barat di buku sekolah kita ya? Menurut lo nih, perlu nggak sih kurikulum sejarah di sekolah kita tuh dirombak total? Ingat terus cuy, sejarah itu ditulis sama pemenang, tapi kebenaran punya jalannya sendiri buat balik cuy. Nah, kalau lu suka cerita yang kayak gini-gini nih, kita ngobrol di sini cuy, santai tapi mikir.